Dah, dah, dah. Ya, dah. Suaraku jelas kan? Apa? Baiklah, selamat pagi dan selamat hormat pada semua hadirin. Di sini yang terhormat, Ibu dosen penguji, dan dengan penuh rasa hormat, perkenalkan nama saya Gabriel Frandika Tarigan dengan NIM 5233151024 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web Netting untuk meningkatkan kemampuan computational thinking siswa SMK Negeri 1 Beringin pada mata pelajaran jaringan komputer. Saya sangat mengharapkan bimbingan dan masukan dari Ibu demi kesempurnaan penelitian ini. Baiklah, sebelum masuk ke substansinya, izinkan saya menyampaikan alur presentasi hari ini. Presentasi ini terbagi menjadi 6 bagian utama, yaitu pertama latar belakang yang akan menegaskan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Kedua, rumusan dan tujuan penelitian. Ketiga, landasan teori yang mencakup konsep computational thinking, media web, model ED, dan LM. Keempat, gambaran platform lighting yang saya kembangkan. Kelima, metodologi penelitian. Dan keenam, perancangan sistem berupa flowchart, use case, dan IRD. Saya perkirakan presentasi ini berlangsung sekitar 15 menit. Baiklah, yang pertama itu, penelitian ini berawal dari kondisi nyata yang saya temukan di SMK Negeri 1 Beringin. Terdapat tiga masalah yang saling berkaitan. Masalah pertamanya adalah rendahnya nilai siswa. Berdasarkan observasi awal, nilai rata-rata ujian praktik jaringan komputer kelas 9 kelas 11 hanya berada di kisaran 63 hingga 68. Masih di bawah KKM yang ditetapkan sebesar 75. Ini bukan sekedar angka, tapi ini mencerminkan adanya kesenjangan kompetisi yang signifikan. Masalah keduanya, setelah saya analisis, ternyata akar masalahnya bukan ketidaktahuan prosedur teknis, melainkan lemahnya kemampuan computational thinking atau CT siswa. Siswa kesulitan menganalisis masalah secara sistematis, mendekomposisi persoalan, dan merumuskan langkah penyelesaian yang terstruktur. Masalah ketiganya adalah media pembelajaran yang konvensional. Eh, Guru masih mengandalkan slide statis dan simulator generik yang tidak dirancang secara pedagogis untuk mengembangkan CT. Hal ini menyebabkan rendahnya keterlibatan aktif siswa. Dari ketiga masalah ini, saya mengusulkan solusi yaitu mengembangkan media pembelajaran berbasis web yang diberi nama Netting. Di mana Netting itu adalah campuran dari network dan thinking yang dirancang untuk melatih CT atau computational thinking siswa dalam konteks jaringan komputer. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media netting. Kedua, bagaimana tingkat kelayakan netting berdasarkan penilaian ahli media dan ahli materi. Ketiga, bagaimana efektivitas netting dalam meningkatkan computational thinking siswa. Dari ketiga rumusan ini kemudian melahirkan tiga tujuan penelitian yang selaras, yaitu mengembangkan, mendeskripsikan kelayakan, dan menganalisis efektivitas media netting. Perlu saya tekankan bahwa ketiga rumusan dan tujuan ini dirancang saling melengkapi dari produksi, validasi hingga pengujian aktivitas, sehingga membentuk siklus penelitian yang komprehensif. Berikutnya adalah pilar computational thinking. Sini saya akan menjelaskan landasan teori utama, yaitu computational thinking adalah kemampuan berpikir kognitif yang pertama kali dikonseptualisasikan oleh Janet Turing pada tahun 2006. Definisi yang saya gunakan mengacu pada Bocconi et al. Pada tahun 2022 yang merumuskan computational thinking mencakup empat dimensi. Yang pertama itu dimensinya adalah dekomposisi, di mana itu adalah kemampuan memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil dan lebih mudah diselesaikan. Dalam konteks jaringan komputer ini seperti memecah troubleshooting jaringan menjadi tahapan, yaitu cek kabel, cek IP, cek routing, dan seterusnya. Dimensi kedua itu pengenalan pola, di mana kemampuan mengidentifikasi kemiripan dan regularitas. Misalnya seorang siswa yang mengenali bahwa
konfigurasi subnet itu per 24 selalu menghasilkan 254 host yang dapat digunakan. Dimensi ketiga adalah abstraksi, kemampuan menyaring informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Misalnya, saat mendesain topologi jaringan, kita tidak perlu tahu warna kabel. Yang penting adalah koneksi antar node. Dan dimensi keempat adalah algorithmic thinking, yaitu di mana kemampuan merancang langkah-langkah instruksi yang terurut dan dapat dieksekusi. Ini adalah inti dari pemrograman dan konfigurasi perangkat jaringan. Dari keempat dimensi ini diukur dalam penelitian saya melalui 20 butir soal, 5 butir untuk setiap dimensi yang berbasis skenario jaringan komputer otentik. Selanjutnya adalah model pengembangan ED. Di sini ada 5 fase ED, itu mengembangkan pengembangan yang saya gunakan adalah ED yang merupakan akronim dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Model ini dipilih karena tiga alasan utama, yaitu sistematis, iteratif, dan memiliki dukungan empiris yang kuat dalam penelitian pengembangan media digital di SMK. Yang pertama adalah fase analisis, di mana dilakukan pada bulan Februari. Saya melakukan tiga jenis analisis, yaitu analisis kebutuhan melalui observasi dan wawancara guru, analisis karakteristik siswa untuk memahami gaya belajar dan literasi digital mereka, dan analisis kurikulum untuk memastikan konten netting selaras dengan kurikulum Merdeka. Kemudian ada fase desain yang saya lakukan di bulan Maret. Saya merancang arsitektur formasi platform, prototipe antarmuka dengan wireframing, skenario aktivitas CT untuk setiap dimensi, dan instrumen validasi serta tes CT. Kemudian ada fase development, April dan Mei. Ini adalah fase pembangunan aplikasi web netting secara teknis menggunakan framework JavaScript modern untuk front-end-nya dan API server untuk back-end-nya. Setelah dibangun, dilakukan validasi oleh tiga validator, yaitu satu ahli media dan dua ahli materi. Kemudian ada fase implementation-nya, di mana dilakukan di bulan Juni. Netting diuji coba pada siswa kelas 11 TKJ 1 selama 4 minggu, diawali pretest dan diakhiri post-test beserta kuesioner respon siswa. Dan fase evaluation Juli, data dari semua fase dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai kelayakan dan efektivitas netting. Kemudian di sini adalah platform dalam media pembelajaran saya, yaitu netting. Sekarang saya akan memperkenalkan netting, produk utama penelitian saya ini. Netting adalah platform pembelajaran web adaptif yang mengintegrasikan semua kebutuhan pembelajaran computational thinking dalam satu sistem terintegrasi, di mana netting ini memiliki 6 fitur utama. Yaitu pertama, modul materi. Di sini isinya adalah konten jaringan komputer kelas 11 yang tersusun bertahap, dilengkapi teks, infografis, dan animasi topologi interaktif. Kedua, aktivitas computational thinking, di mana ini skenario problem solving yang dirancang khusus untuk melatih keempat dimensi computational thinking dalam konteks jaringan nyata, bukan soal abstrak. Tiga adalah simulasi workspace. Di sini area praktik interaktif dengan editor konfigurasi output langsung. Dan panel feedback dari AI. Keempat adalah dashboard analitik, yaitu radar chart yang menampilkan profil CT siswa secara real time, sehingga guru bisa melihat dimensi mana yang masih lemah. Kelima adalah manajemen user dengan dua level akses, akun siswa untuk belajar dan mengerjakan latihan, serta akun guru untuk mengelola konten dan memantau progres. Dan keenam, feedback adaptif berbasis LLM, sistem yang memberikan penjelasan bahasa alami yang mudah dipahami ketika siswa melakukan kesalahan. Terinspirasi dari konsep AI Assisted Error Explanation. Selanjutnya, netting dapat diakses dari browser modern di komputer, laptop, maupun tablet tanpa instalasi tambahan. Ini sangat penting untuk memastikan aksesibilitas di laboratorium SMK. Kemudian selanjutnya adalah metodologi penelitian saya. Sini metodologi penelitian saya menggunakan pendekatan mixed method, yaitu memadukan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur peningkatan CT melalui pre-test dan post-test. Sementara pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menggali respons dan pengalaman siswa melalui kuesioner dan observasi. Metode pengembangannya yang digunakan adalah Research and Development atau R&D. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 11 TKJ 1 SMK Negeri 1 Wingin. Dipilih menggunakan teknik post sampling. Sampling artinya pemilihan sampel dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu.
bukan secara acak. Kriteria sampel saya meliputi siswa kelas 11 yang aktif mengikuti jaringan komputer, memiliki akses komputer dan internet, belum pernah menggunakan media pembelajaran berbasis CT sebelumnya, dan bersedia mengikuti rangkaian penelitian dari pretest hingga posttest. Dan sini adalah teknik analisis data saya, di mana data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan tiga teknik utama yang saling melengkapi, yaitu teknik pertama adalah analisis kelayakan produk menggunakan perskala, presentasi skala Likert, rumusnya P sama dengan nilai diperoleh dibagi nilai maksimal dikali 100%, threshold kelayakan minimal adalah 61% atau kategori layak. Jika hasil validasi ahli mencapai 61%, maka netting dinyatakan layak untuk diimplementasikan. Teknik kedua adalah perhitungan N-gain untuk mengukur besarnya peningkatan CT setelah menggunakan netting. Rumus N-gain nilai post-test dikurangi pre-test sebagai nilai maksimal dikurangi pre-test. Kategorinya adalah di atas 0,7 tinggi, di antara 0,3 sampai 0,7 sedang, dan di bawah 0,3 rendah. Sebagai referensi penelitian, Sai et al. Pada tahun 2022 yang serupa menghasilkan N-gain 0,68 dan penelitian Muryandi dan Suzatmiko 2025 di SMK menghasilkan N-gain 0,72 menggunakan model ED yang sama. Teknik ketiga adalah uji hipotesis menggunakan paired sample t-test. Sebelumnya dilakukan uji normal Shapiro-Wilk karena jumlah sampel kurang dari 50. Jika data normal digunakan paired t-test, jika tidak normal digunakan uji Wilson sebagai alternatif non-parametrik. Taraf signifikansi yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Jika p-value kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat peningkatan CT yang signifikan setelah menggunakan media pembelajaran netting ini. Selanjutnya adalah perancangan sistem, di mana perancangan sistem ini dijelaskan melalui tiga diagram standar rekayasa perangkat lunak. Mana pertama, flowchart sistem menggambarkan alur proses dari login hingga evaluasi, pengguna masuk ke sistem melalui autentikasi, kemudian diarahkan sesuai perannya siswa atau guru. Pada jalur siswa, alur bergerak dari akses materi, mengerjakan aktivitas CT, kemudian simulasi, menerima feedback, hingga evaluasi pretest dan post-test. Pada jalur guru, alur mencakup pengelolaan materi, pembuatan soal, dan analisis hasil belajar melalui dashboard analitik. Kedua, use case diagram menggambarkan interaksi dua aktor dengan sistem. Siswa berinteraksi dengan akses materi, mengerjakan CT, menjalankan simulasi, menerima feedback otomatis, dan melihat progres. Guru berinteraksi untuk mengelola materi, membuat soal evaluasi, memantau progres siswa, dan menganalisis skor mereka. Ketiga, Entity Relationship Diagram atau ERD menggambarkan struktur basis data di mana entitas utamanya meliputi users, materi, topik, aktivitas, soal, tes, progres siswa, aktivitas, attempts, time steps, dan feedback. Relasi antar entitas dirancang untuk mendukung analisis data yang granular. Misalnya, ya di sini saya akan menjelaskan perancangan sistem di mana adalah flowchart, use case, dan ERD. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang flowchartnya, di mana sistem menggambarkan alur proses dari login hingga evaluasi. Pengguna masuk ke sistem melalui autentikasi, kemudian diarahkan sesuai perannya, siswa atau guru. Pada jalur siswa, alur bergerak dari akses materi, mengerjakan aktivitas CT, simulasi, menerima feedback, hingga evaluasi pretest dan posttest. Pada jalur guru, alur mencakup pengelolaan materi, pembuatan soal, dan analisis hasil belajar melalui dashboard analitik. Kedua, use case diagram, di mana ini menggambarkan interaksi dua aktor dengan sistem, di mana siswa berinteraksi untuk mengakses materi, mengerjakan latihan CT, menjalankan simulasi, menerima feedback otomatis, dan melihat progres. Guru berinteraksi untuk mengelola materi, membuat soal evaluasi, memantau progres siswa, dan menganalisis skor siswa. Ketiga, ketiga adalah entity relationship diagram atau ERD, menggambarkan struktur basis data. Di mana sini adalah entitas utamanya meliputi users, materi, topik, aktivitas, soal tes, progres siswa, aktivitas TEMS,
attempt steps, dan feedback. Relasi antar entitas dirancang untuk mendukung analisis data yang granular. Misalnya, satu siswa dapat memiliki banyak riwayat percobaan aktivitas CT dan setiap percobaan menyimpan langkah-langkah penyelesaian yang detail. Baiklah, di sini adalah terakhir kesimpulan dan harapan. Sebagai penutup, izinkan saya merangkum 4 poin utama penelitian saya. Pertama, netting dikembangkan menggunakan model EDI yang sistematis dan terstruktur, mencakup 5 fase dari Februari hingga Juli. Kedua, validasi oleh ahli media dan ahli materi akan memastikan kelayakan produk sebelum diimplementasikan kepada siswa kelas 11 TKJ SMK Negeri 1 Beringin. Ketiga, aktivitas netting akan dibuktikan secara statistik melalui perhitungan engine dan paired sample t-test. Dengan hipotesis bahwa terdapat peningkatan CT yang signifikan setelah menggunakan media pembelajaran netting ini. Keempat, penelitian ini bukan sekedar hanya menciptakan produk, tetapi menjadi kontribusi nyata bagi inovasi pedagogis di SMK yang menjawab kebutuhan link and match antara dunia pendidikan vokasional dan tuntutan industri teknologi informasi. Baiklah, dengan demikian presentasi saya menyadari masih banyak kekurangan dalam proposal ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan bimbingan dari ibu dosen yang membimbing. Terima kasih. Selamat pagi.